Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well to Do. Sore ini tepatnya pukul 16.20 WIB. Well to Do akan berkendara menyusuri jalan Banda Aceh, Medan, tepatnya jalur Lembah Selawah. Dari Selimu menuju Sare ditempuh sekitar 52 menit atau hampir 1 jam dengan jarak 59 km kira-kira. Jalan di jalur Lembah Selawah ini berkelok-kelok, menurun dan juga mendaki atau menanjak. Ada beberapa tikungan yang cukup berbahaya dan patut diwaspadai. Secara keseluruhan jalan mendaki Lembah Selawah menuju Sare, Aceh Besar terbilang halus mulus. Namun jalannya berkelok-kelok dan cukup padat lalu lintas. Di sisi kanan dan kiri jalan banyak perkebunan warga, hutan lindung dan juga jurang-jurang yang cukup dalam. Ada satu tikungan di sebuah tanjakan, di situ ada jembatan 2 jalur yang di bawahnya menganga jurang. Karena di bawah jembatan itu ada sungai dengan jurang yang cukup dalam. Dan tidak ada pemukiman warga di situ. Apalagi di waktu malam, suasananya sungguh sunyi dan sepi. Dan di sini terkenal ceritanya yang seram-seram atau angker, terutama mitos tentang hantu Halimah. Nama hantu Halimah sangat populer dan tenar, terutama bagi masyarakat yang sering melintasi Medan dan Banda Aceh. Karena di jalur ini ada sebuah jembatan, yakni jembatan Senapit, sebagai penghubung kedua daerah tersebut yang dianggap menjadi rumah bagi sosok hantu Halimah. Jembatan yang sudah dibangun sejak era 80-an tersebut menyimpan banyak kisah horor dan kasus kecelakaan lalu lintas para pengendara. Banyak orang mengaitkan kasus kejadian tersebut adalah ulah dari hantu Halimah. Seperti banyaknya kesaksian para sopir truk yang melintasi jalan ini pada malam hari. Kebanyakan dari mereka menyebutkan sering melihat sekelebat sosok bayangan putih yang terbang dari jalan ke langit. Selain itu tak sedikit juga sopir yang dicegat oleh seseorang yang berdiri di tengah jalan namun tak jelas bentuknya. Pencegatan sosok inilah yang dianggap menjadi biang kerok kecelakaan terjadi. Pasalnya bisa membuat sopir hilang fokus saat mengendarai kendaraan. Banyaknya kisah horor dan kecelakaan ini memang sering dikaitkan dengan sosok hantu Halimah. Namun pada sewaktu-waktu pernah ada seorang pakar supranatural yang mencoba melakukan mediasi dengan hantu ini di jembatan Senapit. Konon sosok hantu Halimah yang saat itu diajak bicara mengaku bahwa selama ini bukan ia yang melakukan gangguan di sekitar Senapit, melainkan makhluk lain dari sebangsa jin yang memang mencari korban jiwa. Sejarah keberadaan mitos hantu Halimah sendiri sudah berkembang sejak tahun 80-an yang diyakini adanya tragedi pemerkosaan dan pembunuhan di area ruas jalan tersebut. Halimah yang saat ini berusia kisaran 19 tahun berjalan kaki di area Senapit tiba-tiba dibegal oleh sekelompok pemuda dan membawanya ke tengah hutan lalu diperkosa bahkan dibunuh. Akibat dari kejadian ini lalu berkembang mitos mengenai sosok hantu Halimah. Belum jelas memang mengenai kebenaran sosok hantu Halimah ini. Namun yang pasti gangguan dan cerita horor di jembatan Senapit sudah banyak yang merasakannya. Dan asumsi yang paling rasional adalah bahwa gangguan yang selama ini dialami para sopir datang dari sebangsa jin, penunggu hutan, dan
wilayah Jembatan Senapit dan sekitarnya biasanya di sore hari banyak ditemukan gerombolan atau kawanan monyet yang turun ke tepi jalan. Karena mungkin di dalam hutan makanan alami mereka sudah mulai berkurang karena banyak lahan yang digarap masyarakat menjadi ladang produksi. Dan banyak juga traveler yang berhenti untuk sekedar melihat kumpulan monyet itu sambil memberikan makanan yang mereka bawa. Tak jarang banyak mobil yang berhenti di tepi jalan di sekitar Senapit untuk melihat dan memberikan makan monyet-monyet itu. Ukuran monyet beragam, ada yang sangat besar, ada yang kecil, bahkan ada yang masih bayi. Banyak induk monyet yang sambil menggendong bayinya ikut berebut makanan yang dibagikan para pengguna jalan. Di daerah ini juga terdapat monyet ekor panjang dan berwarna hitam atau lutung. Bila nasib sial, terkadang monyet ini mengejar sepeda motor pengguna jalan atau bahkan naik ke kap mobil. Maka harus waspada juga bila menyaksikan monyet-monyet ini. Dasar monyet, tak tahu aturan. Sekarang monyet-monyet ini sudah mulai malas mencari makan. Coba kita lihat monyet yang ada di Senapit, Jalan Banda Aceh Medan. Tepatnya di Senapit banyak monyet-monyet berkeliaran di pinggir jalan, menunggu makanan dari para pengguna jalan. Kebiasaan para pengguna jalan memberi makan pada monyet-monyet yang berada dalam kawasan tersebut membuat monyet-monyet tersebut malas dan ketergantungan monyet pada pengguna jalan. Secara jangka pendek, monyet-monyet tersebut mendapatkan makanan yang baik, namun dapat menimbulkan efek yang tidak baik. Perilaku monyet akan dapat berubah jika pengguna jalan tidak memberikan makan lagi monyet-monyet tersebut. Salah-salah pengguna jalan akan diserang oleh para monyet jika tidak memberi makanan pada mereka. Apalagi monyet yang berjenis besar seperti beruk, engkong kalau dalam bahasa Acehnya. Pemerintah Aceh melalui dinas atau lembaga terkait diminta untuk dapat memperhatikan kehidupan populasi monyet yang ada di kawasan hutan atau Gunung Selawah dan juga di kawasan Gunung Tangse Pidi. Setiap hari kami melihat populasi monyet itu beramai-ramai naik ke pinggir jalan raya, mulai dari yang paling besar atau tertua hingga yang masih bayi digendong oleh induknya. Pandangan ini sangat indah, tapi itu adalah sebuah kehidupan bagi populasi monyet yang terpaksa harus mengais makanan di pinggiran jalan. Ujar Anwar, seorang pengendara jalan raya Banda Aceh Medan di kawasan Senapit, Aceh Besar. Saya heran kenapa monyet-monyet mulai berkeliaran di badan jalan raya.
padahal tempat mereka di hutan-hutan. Dan seingat saya, baru 5 tahun terakhir populasi hewan yang dilindungi ini naik ke jalan raya untuk mendapatkan makanan. Apakah dalam hutan tidak ada lagi makanan? Dalam pantauan, sepertinya pemerintah belum menerapkan Undang-Undang Perlindungan Satwa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang BKSDA, konservasi sumber daya alam yang belum tampak persis terakomodir satwa yang patut dilindungi. Ada sebuah cerita pengalaman yang dilansir dari kompasiana.com. Begini, di kawasan barat Pulau Sumatera, siapapun yang meluncur dari arah timur menuju Banda Aceh di lintasan pegunungan antara Sare dan Selimum pasti akan berjumpa dengan serombongan kera dan monyet yang hilir mudik di atas jembatan Senapit, seraya menanti lemparan makanan dari mobil pelintas.
Hari itu saya sengaja duduk di ujung pilar-pilar jembatan Senapit sembari memperhatikan tingkah laku seekor monyet jantan. Tak lama kemudian berhentilah sebuah sedan keluarga yang di dalamnya terdiri dari dua bocah lelaki, ibu dan ayah mereka. Monyet jantan itu segera datang dan berdiri tak jauh dari mobil. Bocah yang duduk dekat jendela segera melempar sebutir buah pisang ke arah monyet itu. Si monyet menyambut pisang itu dengan tangkas, namun segera dibuangnya ke arah sungai. Tak dimakan. Anak lelaki kedua melempar sebuah pisang lagi ke arah si monyet, dan monyet itu menyambutnya, namun segera dibuangnya lagi pisang tersebut ke arah sungai. Pisang ketiga dilempar oleh ayah mereka dan sang monyet menyambut, namun lagi-lagi dibuangnya pisang itu ke sungai. Pisang berikutnya dilempar oleh ibu mereka. Si monyet menyambut pisang itu, mengupas kulitnya pelan-pelan dan lalu memakan isinya dengan tenang. Si ayah yang tiba-tiba berwajah masam segera menghidupkan mobil dan tancap gas. Nampaknya ia kurang suka pada sikap dikotomis monyet itu. Saat saya menuju ke sepeda motor untuk berangkat, si monyet berpaling ke arah saya dan mengeluarkan beberapa suara yang maksudnya dia mengatakan bahwa perempuan beranak dua di dalam mobil tadi memang sangat cantik. Tapi sayang suaminya kurang percaya diri dan agak cemburuan. Saya menghidupkan sepeda motor sembari sedikit mengangguk sebagai respon ala kadar pada monyet jantan itu. Sambil bergerak pelan, diam-diam saya mengeluarkan sekerat roti dari kantong jaket dan melempar secara khusus pada seekor monyet betina yang paling cantik dalam kawanan itu, juga sambil mengedip nakal ke arahnya. Namun tiba-tiba dengan wajah bersemu merah, si monyet jantan mengejar saya dengan gerakan yang sangat antusias ingin menggigit saya. Saya segera tancap gas sambil mengedip sekali lagi ke arah monyet betina yang cantik, juga sambil berkata dalam hati, rupanya ketika dilanda cemburu, monyet dan manusia sama saja tingkahnya, cuma beda gaya. Monyet marah-marah, manusia merajuk. Demikian vlog kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.